Sistem pendingin katanya sering habis, malah keliru ngejoknya, bukan ke dalam tangki radiator tapi malah ke dalam lubang oli. Nah, ini tak tanya kemarin dulu waktu kita servis ujung, Bu, lagi kok olinya warnanya putih susu, kayak apa, pernah kebanjiran? Enggak pernah, Pak. Ini kan radiatornya bocor. Terus kalau kata suami itu, kalau nanti kalau mau pergi harus dicok dulu radiatornya, tapi salah ngejoknya di lubang oli. Nah, itu malah mesinnya rusak. Ini harus turun mesin, Bu, karena salah ngejok oli radiator. Akhirnya kita jelaskan, tak kasih tahu kalau mau ngejok lagi besok di sini, Bu, kamu di lubang olinya. Karena di motor matic itu kan ngejoknya di ke tangki air radiatornya dekat di dalam mesin juga, itu harus buka covernya. Nah, itu kalau ibu-ibu tuh taunya lubang di bagian tap isi oli. Nah, itu dari suaminya katanya kalau karena radiatornya bocor disuruh isi. Nah, isinya di lubang oli. Nah, akhirnya waktu kita cek, wah ini putih susu, jadi olinya tercampur sama air radiator ternyata. Nah, mau nggak mau ya tak sarankan untuk turun mesin kalau mau mesinnya halus atau enggak kompresor. Terus yang ke-9 itu peserta didik mampu melakukan perawatan perbaikan kelistrikan. Ini tadi yang saya sampaikan, di dalam kelistrikan full di sepeda motor, baik dalam sistem penerangan, sistem starter, pengisian itu termasuk pengecekan di dalam sebuah baterai. Jadi di sini kita jadikan satu. Nanti kalau untuk modul mungkin kita kita pisah, Pak, biar enggak untuk modulnya kita pisah biar anak lebih detail dalam proses pembelajarannya. Untuk yang ke-10 ini peserta didik mampu melakukan perawatan sasis. Sasis itu yang terdiri dari sistem rem, sistem kemudi, suspensi. Yang ada tambahan lagi yaitu ada roda sama ban, itu jadi satu. Itu kurang lebih ada 10 alur tujuan pembelajaran yang ada di kita di TBSM. Terus untuk yang kedua, Pak, ini untuk konsentrasinya melakukan pengelolaan tools, yaitu kualitasnya nanti akan dilakukan sebanyak 3 kali agar peserta didik mampu melakukan penggunaan tools dengan baik di bengkel sedia motor sesuai dengan SOP. Membuat perencanaan pekerjaan tadi seorang mekanik mencapai dilakukan 2 kali untuk menganalisis pekerjaan seorang mekanik. Terus melakukan pembongkaran cover body. Di sini kita melakukan sebanyak 3 kali biar anak lebih mahir dalam proses pembongkaran cover body. Takutnya nanti asal congkel pecah. Yang berikutnya melakukan pelepasan dan pemasangan di bagian mesin. Di sini kita lakukan 3 kali karena nanti kita akan coba cek pemeriksaan melakukan perawatan. Yang berikutnya ada melakukan perawatan tune up, yaitu baik dari karburator maupun sistem full injection, yaitu nanti kita akan lakukan sebanyak 5 kali agar anak melakukan tune up itu misalkan yaitu baik dari cara reset. Kalau yang sekarang EV itu pakainya reset, kalau ada kerusakan kita tinggal reset yang ada di HIDS, lebih enak, lebih cepat. Tapi kita untuk nyetingnya harus menggunakan mode. Kalau di motor karburator kan dulu penyetelan setelan udara ISAS sama IMAS. Kalau di sistem injeksi pakainya yaitu adalah mode. Kalau di Honda itu ada mode 1 sampai mode 4. Nah, nanti ada juga yang lain kayak mau ganti part, contoh kayak mengganti ACM, kita harus reset TP juga dan sebagainya. Jadi itu gambaran untuk yang tune up. Nanti untuk yang berikutnya ada sistem pelumas, yaitu kita melakukan sebanyak 3 kali. Biasanya hal yang kita harus
tahu, simpel. Setelah kita bongkar, anak itu harus tahu sistem pelumas itu bisa bekerja dengan baik atau enggak. Takutnya enggak dicek rotar ataupun pompa olinya bekerja dengan baik atau enggaknya. Takutnya kalau nanti yang penting mesin hidup, olinya enggak nyampe di bagian head cylinder. Mesinnya hidup tapi nanti akan setelah panas beberapa komponen karena enggak ada pelumasan pastinya akan ada terjadi kausak atau rusak, harus dicek. Yang berikutnya ini yang CVT itu yang tadi sedikit saya ceritakan, yaitu adalah transmisi otomatis. Kalau tadi ada fan belt putus dan sebagainya, kita akan cek baik dari wick roller, terus fan belt dan sebagainya. Mungkin fan beltnya retak-retak, nanti bisa seorang mekanik harus bisa menyampaikan juga ke pelanggan, Bu, ini udah fan beltnya udah mulai retak-retak. Jadi kalau nanti dipakai itu masih bisa, tapi ampun dibuat perjalanan jauh, atau mungkin misalkan kalau mau liburan, misalkan ke Bandungan atau bagaimana, nah itu risikonya nanti kalau saat naik fan beltnya putus, loret, ya bahaya. Itu gambarannya. Untuk seorang mekanik harus bisa mengetahui dan menjelaskan ke konsumen. Yaitu yang berikutnya ada sistem pendingin yang tadi sedikit saya ceritakan, proses penggantian ataupun pengejokan sistem pendingin di dalam radiator. Yang berikutnya ada sistem perawatan listrikan, ya, yang simpel, misalkan lampu sen putus, lampu kepala putus, ya, itu perlu dicek baik dari sistem kelistrikannya. Yang ke 10 atau yang terakhir yaitu melakukan sistem pemeriksaan sistem rem, suspensi, sistem kemudi di sepeda motor tersebut. Yang ketiga di sini untuk kita ambil semuanya dari SOP nih, SOP pekerjaan. Kita ambil dari skema yang kita sudah buat kemarin. Pertama untuk SOP-nya di sini kurang lebih juga sama, ada 10 kompetensi dan untuk langkah-langkahnya ini contoh yang fungsi tools, pemeriksaan dari sesuai SOP, mengalami spesifikasi kegunaan tools. Nah, yang kedua menyusun tahapan pengolahan tools dan sebagainya. Ini kurang lebih ada 10 skema atau 10 elemen yang kita sudah buat. Sampai ke bawah Pak, dulu deh, biar kita bisa cek bersama. Nah, di sini kurang lebih ini yang ke-9. Bawah lagi Pak. Nah, ini yang ke-10 yaitu mengenai tentang sistem rem dan sistem kemudi. Ini ada 10 untuk yang di SOP. Terus yang keempat itu modul. Yang keempat modul ajar. Nah, di sini ini modul ajar yang kita dulu sudah saya perlihatkan, kita sudah bahas bersama. Dan di sini saya juga punya untuk gambaran modul lain. Ini untuk sistem rem. Nah, di sini untuk sistem rem kita pakainya sistem rem ABS, anti lock brake system. Nah, di sini untuk remnya fase F, capaiannya untuk bisnis mampu mengidentifikasi mendiagnosis sama komponennya. Nah, nanti untuk alur tujuannya Pak. Nah, ini mencakup menganalisis kerusakan pada tentang sistem rem sesuai prosedur dan standar. Terus ke bawah Pak, mungkin ini targetnya siswa biar mampu pulang langsung kegiatan intinya. Ini bahan materi ajarnya yaitu tentang masalah yang dihidupi di antara sistem rem ABS sehari-hari. Karena teknologi yang dipakai sekarang kendaraan kayak yang punya PCX itu sekarang sudah menggunakan sistem ABS, anti lock brake system, di mana
fungsinya untuk beda dengan yang CBS. Kalau CBS itu Combi Brake System. Kalau bedanya ABS sama CBS, kalau ABS itu adalah dia menggunakan sensor, pakai sensor speed roda. Walaupun kita tekan sistem remnya, nanti di situ dia tidak akan langsung namanya ngunci, anti lock itu ngunci atau rodanya tidak langsung terhenti 100%. Tapi tujuannya anti lock brake system yaitu adalah saat dia direm walaupun tekan sekencang apapun, roda itu dia tetap berputar. Tujuannya biar tidak terjadi slip ataupun si pengendara nanti akan jatuh karena keseimbangan tidak sesuai, karena terjadinya penguncian saat pengereman itu fungsi dari ABS, anti lock brake system. Contoh ini untuk contoh modulnya gitu, Bapak Ibu. Untuk yang keempat ada beberapa kita modul. Nanti untuk yang pertama tadi ada tools, terus ada beberapa modul yang saya sudah upload juga di Google Drive, Pak. Biar mencekat waktu nih. Yang kelima, Pak. Nah, ini yang kelima, worksheet. Nah, sebenarnya di sini kalau di modul rem tadi saya juga ada kayak lembar kerja. Worksheet itu adalah lembar kerja aktivitas siswanya. Nah, kita coba di sini sudah buat untuk fungsi dari ini untuk tools. Setiap pekerjaannya nanti siswa mampu menganalisis mungkin kayak fungsi alat-alat tangan dan sebagainya. Itu untuk elemen yang pertama, tools. Ini yang keempat, ada unsur perencanaan mekanik. Mohon maaf, itu untuk yang mungkin untuk yang 05 belum sampai 100 elemen atau dari 10 skema tadi belum full atau belum semuanya, Pak. Kita lanjut untuk yang 06 itu adalah asesmen, yaitu untuk asesmen ini untuk asesmen mandirinya, yaitu nanti yang dilakukan untuk peserta didik. Nah, nanti nama siswa, skill personal atau skema nanti tulis yang di sini ada elemennya untuk tools, ada pekerjaan mekanik, ada melakukan pembuatan cover body, melakukan perbaikan komponen mesin, head cylinder, sistem injeksi, terus ada juga sampai 6 elemen ataupun 6 skema yang kita sudah buat. Itu untuk yang ke-6. Lanjut, untuk yang ini untuk modul-modulnya, untuk skemanya biar tahu dulu. Nah, ini untuk skema yang tadi dari nomor 1 sampai nomor 6 itu kita ambil dari skema yang kita sudah buat. Skemanya kita ada 10 kompetensi yang akan kita lakukan untuk peserta didik kita. Ya, baik dari yang pertama ada tools, yang kedua ada pekerjaan seorang mekanik, yang ketiga nanti ada pelepasan cover body, head cylinder. Nah, ini untuk skema kita itu ada unitnya, ada 10 unit, bisa diturunkan Pak biar lebih cepat ke 10 unit dari skema yang kita sudah buat. Skema ini kita ambil dari SKKNI. Nah, kita kemarin juga kalau lihat dari kurikulum dari Honda itu juga 10 ini sudah termasuk. Kalau Honda itu malah lebih banyak lagi. Mohon izin untuk kalau menyampaikan untuk yang di materi Honda, di sini ada beberapa job sheet-nya. Ini baik nomor 1 sampai 6 ini ada job sheet-nya semua. Kalau untuk modul ataupun buku nanti itu ada modul dasar, modul 1 sampai modul 3, terus modul lanjutan yaitu modul 4 sampai modul 6. Terus untuk pengembangan kurikulumnya di sini juga ada
kurang lebih untuk skemanya itu hampir semuanya udah dari yang kita buat, hampir semuanya udah ada di sini. Karena di Honda itu baik dari sasis, terus pemeliharaan sistem gas buang, baterai juga sama. Kalau baterai tadi kita jadikan satu di sistem kelistrikan, ini ada overhaul baik dari sistem pendingin dan komponennya. Kurang lebih untuk kita skema yang kita buat itu sudah mencakup dari semua yang ada di materi kurikulum Honda-nya. Itu kita lanjut di skema minus. Untuk yang ketiga, di sini untuk buku belum. Nah, ini untuk buku kerja siswa dari skema sertifikasi yang kita gunakan. Di sini ada 10 unit kompetensi dalam pembelajaran. Itu ada 10 baik dari melakukan semuanya. Ini ada belakang bawah. Nah, ini untuk rekamannya yang dikerjakan siswa itu kurang lebih nanti ada 10 unit kompetensi yang akan dikerjakan siswa untuk rekam aktivitas siswanya. Mungkin ya biar lebih cepat. 10 dari elemen nanti kita bisa untuk yang ke-10 yaitu sistem rem, kemudi dan sistem suspensi. Nah, ini elemennya yang kita akan nanti untuk mengetahui rekam aktivitas siswa. Mungkin melakukan perawatan pemeriksaan sistem rem, sistem kemudi yang biasanya kita jadiin satu di job sheet untuk uji siswa. Nah, di sini untuk yang kedua yaitu adalah lembar praktek siswa, yaitu alat-alat kunci yang dia gunakan itu apa saja, baik yang pertama sampai ke 10 kita sudah buat. Nah, ini untuk alat-alat yang nanti akan digunakan untuk siswa itu apa saja. Yang berikutnya untuk yang berikutnya yaitu adalah checklist aktivitas siswa. Jadi yang pertama di unit pertama elemen indikatornya tentang tools, nanti siswa menjelaskan apa fungsi tools, fungsi spesifikasi kegunaan tools dan sebagainya. Kondisi tools sampai nanti untuk yang kurang lebih dari 10 unit yang kita sudah buat. Nanti di paling bawah nanti ada catatan prinsip kerja tools unitnya. Unit yang kedua yaitu membuat perencanaan pekerjaan seorang mekanik. Itu apa saja yang terdiri dari elemennya yang kita ambil dari skema yang kita sudah buat. Nanti tinggal kita kopas di situ dan nanti proses pekerjaannya apa saja. Dari hasil yang dikerjakan anak nanti kita tinggal dilihat, yang kita amati dia kompeten atau enggak. Kalau kompeten tinggal nanti kita checklist kompeten. Nah, nanti di paling bawah kalau misalkan anaknya kurang kompeten atau belum kompeten nanti bisa diulang mungkin proses pembelajarannya. Misalkan di cover body di sini anak melakukan pembongkaran, cara bongkar fungsi, jenis dan spesifikasi dari komponen cover body, misalkan alat-alatnya mungkin itu bisa dilakukan. Mungkin itu untuk yang ke
4. Ini untuk ceklik rekapitulasi buku kerja tadi. Nanti dari unit kompetensi dan elemen, nanti guru yang mengampu anak itu sudah kompeten atau belum, jumlah pengulangan sesuai dengan yang skema kita tadi tulis, misalkan 5 kali ataupun 3 kali tadi atau 2 kali lah, nanti kita akan coba. Atau mungkin yang kita rencanakan dalam 3 kali pengulangan, misalkan buka cover body, ternyata beberapa anak cuma mencoba 2 kali praktek dia sudah mahir dalam pembongkaran. Nah, nanti kita bisa cek, oh yang ini udah bisa, yang ini. Itu untuk tujuannya untuk setiap anak memiliki kompetensinya. Nanti sudah kompeten atau belum dari setiap elemen dari setiap unit yang kita sudah rencanakan. Itu yang kelima. Di sini tuh pembentukan pendekatan asesmen. Nah, nanti untuk siswa itu misalkan nanti kita tinggal checklist modelnya secara mandiri ataupun sertifikasi. Misalkan kalau kita melakukan sertifikasi, nanti kita akan melakukan uji kompetensi setiap siswa di tempat kerja ataupun di tempat nyata. Nanti kita bisa checklist untuk bentuknya. Ini dari 10 perencanaan asesmen yang tadi kita sudah buat dari skema, yaitu kurang lebih ada 10 juga. 10 skema yang kita siapkan untuk nanti untuk pengecekan dari setiap pekerjaan. Nah, ini untuk setiap model melakukan pengelolaannya, baik dari tools, misalkan pakai DPL atau CFP. Nah, nanti keterangannya di atas itu. Atas lagi. Nah, DPL itu daftar pernyataan lisan atau kita melakukan pertanyaan tentang anak. Nah, caranya mekanik itu bagaimana, misalkan kita kasih trouble motor, kita seakan-akan jadi konsumen. Nah, anak nanti menjawab ataupun menganalisis pekerjaan dia. Konsumennya ini, nanti anaknya menulis dan menganalisis kemungkinan kerusakan di kendaraan tersebut apa. Nah, sesuai atau enggak. Kalau sesuai, nanti kita tinggal checklist untuk pertanyaan ataupun soal secara lisan kita. Jadi kita bisa cek setiap anaknya, yang bisa jadi SI, nanti yang jadi mekanik. Karena di setiap anak itu karakternya banyak. Kadang banyak yang jadi mekanik, tapi kalau untuk jadi SI dia nggak bisa, karena nggak bisa ngomong ataupun cara penyampaiannya kurang bagus, atau dia kurang mahir dalam berbicara. Karena banyak anak yang bahkan yang di kelas kita dia ngomong terus kita coba untuk jadiin SI, coba untuk belajar ngomong di depan, tapi kenyataannya dia nggak mampu juga. Hanya bisanya ngomong ngojek karo koncone, tapi kita coba dia jadiin SI untuk yang formal, tapi dia nggak berani. Nah, itu gambarannya. Kalau untuk yang mekanik, nanti pastinya pekerjaannya menggunakan itu nanti pekerjaan secara langsung. Yang keenam, yaitu skema lembar pengisian instrumen asesmen sumatifnya. Nah, di sini nanti ada 10 unit yang
judul unitnya yang kita siapkan kita ambil dari skema. Terus bawah, misalkan elemen indikatornya fungsi dari tools, fungsinya untuk apa, standarnya, pencapaiannya gimana, dia sudah paham belum tentang tools, alat-alat tools, dan ketiganya proses pengembalian toolsnya, terus penggunaan tools secara aman atau enggak. Nah itu kita bisa cek dari setiap elemen dan unjuk kerja siswanya itu bagaimana, sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai, nanti kita tinggal checklist, kita cek untuk setiap anak. Itu untuk tools. Dan yang berikutnya ada yang pekerjaan mekanik juga sama, kurang lebih nanti ini ada 10 unit kompetensi yang harus kita siapkan untuk mengetahui dari siswa tersebut. Nah nanti biasanya di paling bawah nanti ada tanda tangan, kita paragraf setiap anak sudah belum, nanti kita cek. Nah kurang lebih di sini ada 10 melakukan perawatan. Nah, contohnya di sini untuk mengetahui fungsi dan spesifikasi cara kerja baik dari rem, sistem kemudi itu bagaimana. Anak udah mencapai atau belum. Nah, ini adalah untuk form yang ke-6. Yang berikutnya yang ke-7. Di sini ada lembar observasi langsung. Nah, kita cek observasinya untuk setiap anak, nama siswa, baca, pelajari pelajaran sesuai SOP, unit kerjanya kita tetap ada 10 yang di skema yang kita sudah buat. Nah, terus di sini skenario-nya untuk mengobservasi yaitu adalah seorang teknisi aeromekanik dia harus melakukan pemeriksaan kelengkapan misalkan untuk kabel jika diperlukan, yaitu contohnya kayak troubleshoot lampu setnya atau lampu kepalanya nggak putus, ternyata ada beberapa kabel yang sudah mengalami grounding ataupun kabel masanya sudah mulai masa atau kena arusnya nggak keluar, nanti bisa dicek untuk kapar kabelan atau untuk listrikannya. Terus untuk peralatan yang lain, misalkan kalau ada trouble di bagian kunci di mesin, nanti kita juga kunci-kunci yang diperlukan anak itu apa saja. Nanti anak juga harus suruh ngecek. Misalkan sebelum pekerjaan, anak itu harus ngecek dulu kuncinya apa saja, sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, silakan bisa dikerjakan. Nah, ini untuk durasi waktunya kurang lebih 120 menit. Terus yang ke-8, pertanyaan tanya jawab dari setiap siswa. Mohon izin Pak, maaf untuk nama penguji masih terisi. Yang bawah itu tetap masih ada 10 unit judul dari yang kita ambil dari skema yang kita sudah buat. Terus ke bawah. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang tentang sepeda motor fungsinya untuk apa. Terus kalau ada trouble itu anak juga harus bisa menganalisis atau belum. Nanti kita bisa cek untuk dari sebuah umumnya sistem pengapian itu motor BBM menggunakan sistem CDI. Sistem ini menggunakan komponen CDI apa? Karena kalau yang pakai CDI itu motor yang masih pakai karburator. Kalau yang sudah pakai EV pakainya ECM, yaitu sudah lebih semua yang mengkontrol semua sensor di dalam EV. Kalau ada trouble itu lebih enak di EV, nanti akan dicek di ECM-nya. Terus yang 5 misalkan menjelaskan antara pin piston, ring piston. Kalau misalkan motornya
ngebul warna putih dan sebagainya, itu yang rusak apa? Nah itu nanti kita coba tanya. Beberapa yang berikutnya, seorang mekanik juga ingin membangun sebuah bengkel. Nah itu kalau nanti kita sudah lulus, kita juga harus memberikan gambaran anak. Kalau dia cuma jadi mekanik aja, nanti pastinya kurang berani. Tapi dia juga harus berani nanti setelah lulus mungkin kalau nggak mau kerja di bengkel, ya minimal berani membuka usaha sendiri, bengkel. Nah ini untuk lembar pertanyaan tanya jawab nomor 9, nanti untuk jawaban dari pertanyaan yang kita berikan ke anak. Nah mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya paparkan kan Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini Pak, yang serah terima yang itu tambah juga ya. Serah terimanya sama layanan purna jual itu ya kemarin ya Pak ya. Oh iya. Ini Kita punya formnya Pak, form TPU itu fungsi dari SE awal. Nanti kalau misalkan di sini harus tahu nomor urut, nanti misalkan servisnya urutan keberapa, tanggal berapa, nomor polisi, kilometer kendaraannya, nanti nama pemilik, alamat. Terus di sini nanti seorang SE juga harus tanya, Pak mau servis apa? Mau servis lengkap, servis ringan, atau cuma ganti part atau cuma ganti oli? Atau nanti di sini juga ada keluhan konsumen. Nanti di bawah itu ada di sini ada keluhan konsumen yang nanti akan diisi orang SI. Nah, nanti konsumen itu mengeluhkan kendaraannya kenapa. Nah, nanti analisis SI juga harus menulis analisisnya kira-kira apa ya yang disampaikan konsumen apa, nanti analisis SN-nya apa. Nah nanti seorang mekanik tinggal membaca form ini aja. Jadi setelah form ini dapat dari seorang customer, nanti akan ditempel di kendaraan. Nah nanti seorang mekanik tinggal baca ini. Nanti kalau kurang jelas atau misalkan ada part atau waktu pemeriksaan kendaraan ada yang lain, ada yang rusak, nanti mekanik akan ngomong ke SE dulu. Nah, SE yang akan menyampaikan ke customer. Nah, kalau penyampaian customer SE-nya kurang jelas, mungkin seorang pelanggan ingin lebih jelasnya, nanti biasanya akan dipanggilkan ke mekaniknya. Jadi secara mekanik juga harus bisa menjelaskan secara detail, misalkan ada kerusakan. Nah, di sini kita akan sedikit jelaskan untuk kapan penggantian part. Contoh di sini 8.000 km itu untuk penggantian busi, terus 8.000 km juga ganti oli garda. terus untuk 24.000 misalkan itu ganti bengkel. Itu sampai seterusnya Pak. Jadi nanti untuk form ini bisa dipakai untuk jadi seorang SI sama masing-masing. Dan nanti kalau sudah selesai semua, di sini tinggal nanti waktu penyerahan ini tanda tangan SI sama tanda tangan konsumen. Ini untuk yang paling bawah, nanti tanda tangan seorang SI yang akan tanggung jawab. Yang berikutnya seorang konsumen. Nah ini gambaran untuk yang di form untuk nota ataupun untuk pelanggan. Kita juga ada untuk yang kita akan rekap. Nah, kita setelah di sini seorang kasir juga harus merekap pekerjaannya. Misalkan di nota pertama nomor 1 tadi tanggal servis nopol ini
merek kendaraan, KM-nya berapa, pemilik siapa, nomor alamatnya berapa, mana, nomor HP berapa. Nah, nanti kelompok pekerjaan di sini yang mengerjakan kelompok mana. Nah, misalkan kelompok A. Nah, pekerjaannya apa saja nanti kita akan cek, misalkan servis, penggantian partnya ini biayanya berapa. Nah, terus yang sampingnya guru pengampu atau guru pendampingnya. Saat itu yang mendampingi gurunya siapa. Terus nanti kalau udah serah terima kita akan cek minta tanda tangan sama konsumen. Jadi di sini untuk rekam jejak kita untuk setiap melakukan servis. Jadi biar lebih jelas itu untuk rekam jejak kita di pelayanan TV. Mungkin itu Pak. Terus Mbak. Kemudian biasanya diberikan apa ya istilahnya kalau setelah selesai kemudian ketika ada keluhan itu dikasih waktu berapa untuk bisa kita biasanya kasih garansi Pak. garansi 1 minggu. Garansi 1 minggu Iya. ya. Jadi kita ada garansi 1 minggu, Iya. misalkan ada kerusakan yang Bisa yang sama, kembali ya. kita bisa benahi. Tapi kalau nanti ternyata ada kerusakannya Di bagian yang berbeda, kita akan sampaikan. Ya. Pak, ini ternyata bukan yang kemarin Iya. kita kerjakan. Iya. Mungkin itu Pak. Matur suwun Mbak Ferry, tepuk tangan untuk Mbak Ferry. Bapak Ibu, cepet sekali ya tiba-tiba jam 10.12 ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, terima kasih Pak Ferry dan tim bahwa tadi catatan saya semuanya lengkap ya Bapak Ibu ya, lengkap skema 10 unit kompetensi ada, itu sudah perpaduan dari SKKNI maupun dari Honda. Dari Honda sendiri tadi saya lihat ada sekitar 17 unit kompetensi, tapi ada beberapa unit kompetensi yang memang digabungkan sehingga kalau dalam skema ini menjadi 10 unit. Modul ajarnya juga lengkap, kemudian materi didukung dari materi-materi yang ada dari Honda tadi ya Pak ya. Kemudian worksheet kalau di LK baru dibuat 1, tetapi sebenarnya dari Honda pun sudah ada job sheet. Job sheet itu bisa langsung di copy pastekan saja menggunakan job sheet yang dari Honda, itu dianggap sebagai worksheet yang akan dilaksanakan oleh anak. Kemudian beberapa hal yang mungkin MOU yang saya lihat itu memang dari Hondanya ya, mungkin MOU-nya seperti itu atau terbitan dari kita yang membuat layout penulisan MOU-nya, tetapi di situ tertanggalnya 2016 ya. Mungkin monggo datang Pak ya. Sampun selesai Pak kegiatan alhamdulillah ya. Jadi kalau yang dilampirkan di sini mungkin MOU awal sekali mulai bekerja sama itu tahun 2016 ya Pak ya. Setiap tahun sekali menggunakan yang sinkronisasi kurikulum gitu. Padahal kemarin saya cerita juga ternyata ngobrol-ngobrol pada istirahat itu kan tidak hanya sinkronisasi kurikulum ya Pak ya, tidak hanya pelatihan tetapi juga kan rekrutmen, PKL, kemudian ya mungkin ada kerjasama selain itu, misalnya ada servis kunjung dan lain-lain, itu mungkin bisa didokumentasikan dalam wujud yang lengkap, tertulis semua, sehingga sebuah MOU di situ di dalamnya tidak hanya sinkronisasi kurikulum, bahwa Honda itu bekerja samanya tidak hanya di dalam hal sinkronisasi kurikulum pelatihan, tetapi juga PKL, magang juga diterima dengan baik di Honda, dan itu belum terbaca di dokumen. Mungkin nanti ada sebuah kontrak atau MOU yang di dalam MOU itu tertulis lebih lengkap, karena yang lain juga terlaksana tapi tidak tertulis di dokumen. Kemudian penamaan file ada beberapa yang masih contoh ya Pak ya, nanti di rename saja. Kalau kata-kata contohnya dihilangkan karena itu nanti sudah akan menjadi dokumen resmi di SMK Resumi. Kemudian tadi beberapa keterangan pengisian itu juga masih tertulis, mungkin bisa di-delete ya, misalnya nama diisi dengan nama lengkap, nama penguji diisi dengan nama penguji,
Di buku kerja juga tadi ada beberapa seperti rekam aktivitas diisikan dengan apa, catatan diisikan dengan apa itu. Nah itu kalau keterangannya masih ada belum dihapus seperti kemarin ya di Bu Fitrah juga ini nanti bisa ditindaklanjuti untuk dihapus saja sih itu sederhana itu. Kemudian yang lain oke semua sih Pak, karena memang kerjasama dengan Honda juga secara kompetensi tadi dijelaskan sangat detail sehingga anak ketika nanti lulus harapannya semua unit kompetensi itu sudah tercapai sesuai dengan standarisasi yang ada di Honda, sehingga anak misalnya melakukan servis berkala dengan apa istilahnya teknisi atau apa yang ada di Honda itu Pak, teknisi itu apa Pak? Yang melaksanakan servis itu apa Pak namanya? Teknisi yang ada di anak kita walaupun baru melaksanakan pembelajaran maupun melaksanakan TEVA servis kunjung atau di tempat kerja TEVA sebelah pom bensin itu kualitasnya sudah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh teknisi yang ada di Honda gitu. Kemudian terakhir seperti tadi dicontohkan kan ada di tujuan memang dirumuskan ya Pak ya 2 kali, 3 kali atau 5 kali. Itu yang dimaksud mungkin juga sudah sama persepsinya, yang dimaksud tidak dalam 1 kali waktu kemudian mencoba beberapa kali, tapi memang di hari tertentu melakukan servis, membongkar cover body tadi yang dicontohkan ya, membongkar cover body sudah kompeten. Kemudian lain waktu dengan kendaraan lain datang, kemudian dia pas kebetulan kelompok yang memang menangani kendaraan tersebut kompeten lagi. Nah, lain waktu lagi kompeten lagi. Itu yang kemudian menjadi catatan oleh guru di rekap asesmen formatifnya. Kira-kira begitu secara keseluruhan Pak ya, kami sampaikan bahwa dokumen-dokumen ya, studi dokumen yang sudah dipaparkan baik Bu Fitrah maupun Pak Ferry ini luar biasa lengkap dan didukung dengan beberapa dokumen yang ada di industri yang terkait ya. Kalau ini dengan Honda, yang kemarin Bu Fitrah dengan Bu Dwi ya, itu saya rasa cukup untuk nanti bisa dilaksanakan. Semoga dokumen yang sudah memang disusun ini tidak hanya menjadi dokumen kemudian selesai kegiatan tidak digunakan, tetapi nanti dokumen ini benar-benar dipakai gitu. Baik, ini dokumen mungkin kita sesuai dengan rencana tadi kita akan keliling-keliling, masih ada cukup waktu sekitar 15 menit atau setengah jam. Nanti setelah keliling-keliling lihat pembelajaran nanti kita kembali ke ruangan ini untuk penutupan materi. Matur suwun, monggo yang ingin mengikuti ke ruang praktek boleh ikut ke bawah, yang ingin tetap di sini menunggu penutupan nyemanggaken untuk. Saya tutup dulu, nanti kita kembali ke ruangan ini untuk mengikuti penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa